balik karangan nih, kan pastinya keluarga kalian tuh kan nanya apa saja sih alatnya gitu apa saya. Nah alatnya hanya ini. Alatnya selain mesin bor tadi, alat ini yang kita perlukan. Terus nih di balik karangan kurang lebih sekitar 16 sampai 18.000. Jadi satu batang ini 4 meter ini untuk 16 pokok jadinya. Gitu ukuran seperti ini ukurannya kan 20 lah. 20 atau 19 atau lebih gitu kan, memang tidak diinikan Pak, tidak apa ya, tidak sama lah gitu kan ininya. Nah ini untuk menjadi 16 pokok, jadi jatuhnya harganya kurang lebih 1.000 perak satu paralon ini untuk satu pokok ini, untuk satu pokok sawit. Maka tadi kenapa hitungannya kita itu sangat murah banget gitu. Nah 1 liter pupuk ini untuk 16 pokok karena 60 mil kita pakai. Nah alatnya nih ukurannya ini ada ini 60 mil suntiknya, alat ngambil pupuk nih 60 mil untuk satu pokok. Totalnya harga 150.000 itu dibagi 16 pokok jatuhnya 9.300. Plus ditambah ini paralon tadi berapa? 1.000. Berarti 10.000. 10.300 pas ditambah tutup paralon. Kalau memakai plastik memang murah banget. Tapi memang maunya ditutup sepertinya, tutup pakai paralon itu sangat elegan banget lah gitu kan. Ditutup dengan total semuanya dengan upah kerja dengan segala macam kurang lebih sekitar 13.800 untuk di awal. Nah selanjutnya pemupuk keduanya kita kan tak pakai paralon lagi, tak pakai tutup lagi, tak pakai upah kerja lagi. Jadi kita hanya perlu 60 mil satu pokok, hanya 9.300 satu kali mupuk. Jadi 1 tahun 3 kali mupuk kita hanya memerlukan biaya kurang lebih sekitar 30.000 sangat murah banget gitu. Dan itu kalian harus benar-benar bisa menganalisis itu, menggambarkan itu semuanya. Selanjutnya kalau kita pakai pupuk tabur nih, satu macam saja pupuk tabur saat ini harganya anggap aja yang 500 ya Pak Kades ya, 500.000 pupuk tabur itu satu karung 50 kilo dibagi satu pohon ini 8 tahun sawit ini sampai 15 tahun lagi masa produktif. Nah ini memerlukan 10 sampai 11 kilo kali 500 sekarung, berarti dibagi 50 berapa? 10.000 loh. 10.000 1 kilo kali 10 kali 11 berarti berapa? 110.000 satu pohon, 3 kali mupuk dalam 1 tahun. Nah ini belum kita upah kerja, belum upah kerja naburkan. Upah kerja itu minimal 15.000 sampai berapa ya, sampai 20.000 per karung ya. Kalau kita mupuk 1 ton berarti 20 karung dikalikan aja, itu 20 kali 20 berarti 400.000 upah kerja. Plus tadi berapa harganya tadi? 10.000 11.000 1 kilo berarti sekitar 110.000 ditambah 200.000 upah kerja. Sangat luar biasa, sangat jauh banget. Jadi 3 kali lipat, kita perlu hanya 30.000 pakai ini 1 tahun. Pakai kimia 110.000 1 tahun. Berapa kali lipat kita? Walaupun kita masih memakai kimia 50% gitu kan, kita masih song jauh banget gitu. Dan ini sangat terjaga kesehatan tanamannya. Bukan hanya tanamannya, tanahnya. Karena organik ini perlu kita tahu, organik adalah dari alam kembali ke alam. Yang pastinya kalau kita menjaga alam, ya alam juga menjaga kita. Tapi kalau dibiarkan ini menggunakan pupuk kimia, atau jelas ini akan semakin lama semakin keras, semakin lama semakin keras, sehingga penyerapan pupuk itu tidak akan bisa maksimal. Seperti itulah, maka kenapa kita juga menggandeng pupuk organik yang tepat untuk diaplikasikan. Aplikasinya pun juga kita tidak disiram di sini. Kenapa harus dibor? Karena itulah kelebihan produk kita. Ya. Dibor lebih efektif, lebih efisien. 60 mil kalau ditaburkan di sini hanya berapa banyak sih? Tapi kalau dimasukkan ke sini termakan semua. Dan itu hanya memerlukan waktu paling tidak 6 jam itu udah habis dimakan, ke atas ke bawah gitu. Beda kalau kita siram di sini. Itu memerlukan waktu penyerapannya. Memerlukan waktu, dan itu akan terbagi dengan rumput, dengan hujan, dengan penguapan segala macam. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Saat siang hari ini sekitar pukul 12:30 sedang berada di pas kebun
sawit saya yang ada di Roja ini, kami akan mengadakan penyuntikan dari pupuk organik ini dari BHD, dan di sisi kanan ini ada teman-teman dari mahasiswa yang juga kebetulan pada hari ini mereka juga menyaksikan cara pemupukan organik yang baik, yang bagus, yang benar melewati batang pohon sawit. Jadi pada hari ini saya bersyukur ditambah dengan JM kita yaitu Pak Hendrik yang juga ikut bersama dengan kita untuk acara pemupukan sawit dengan pupuk organik ini atau dari BHD atau dari bumi hijau daun, yang hari ini kita memulai di kebun ini. Semoga dengan ada hal yang seperti ini, masyarakat luas bisa melihat bukti hasil yang kita lakukan pada hari ini, sehingga mereka percaya, sehingga mereka bisa mengikut kita dengan baik, sehingga hasilnya memuaskan bagi kita semua. Oke, nah ini teman-teman coba sini. Nah ini ukurannya ya? Ukurannya maksimalnya 1 meter dari pangkal tanah ke atas. Ya, ini untuk menghindari wilayah lahan banjir. Tapi kalau ini kan tidak akan kebanjiran, jadi minimal dari pangkal tanah tuh 50 sampai 75 cm ke atas. Nah, yang harus diperhatikan adalah kemiringan ini, kemiringan paralon. Kemiringan paralon ini kurang lebih sekitar 45 derajat. Kemiringan ke bawahnya supaya pupuk tidak tumpah gitu kan, jadi langsung masuk ke sana. Terus juga kita tidak ke depan gitu ya, ininya tidak ke pas tengah-tengahnya gitu kan, ke tengah-tengah pohon sawit, tapi kita miring ke sini ya, agak miring ke samping. Nah selanjutnya ini setelah kita bor, masukin paralon, dan paralon ini pun juga kita akan simpan di sini untuk selamanya. Untuk selama sawit ini ada, sawit ini hidup. Ya, jadi kita tidak ngebor-ngebor lagi, maka ini pengeboran ini hanya sekali untuk selama-lamanya gitu. Nah, selanjutnya kita tinggal masukin pupuk. Ya oke, ini masukin pupuk. Oke, satu pokok ya. Satu pokok ini 60 mil. Nah, satu pokok ini 60 mil. Nah, 60 mil 3 bulan sekali. Oleh karena itu, maka ke depan, nanti ke depannya kita tidak akan mengerjakan ini lagi. Jadi kita tinggal mupuk, tinggal ngambil pupuk, masukin 60 mil lagi. Jadi kita benar-benar ringan banget. Hanya sekali aja di awal kita harus aplikasi menggunakan 3 atau 4 orang satu pohonnya. Jadi kita hanya sekali saja, selanjutnya kita tinggal mupuk saja. Ini 1 tahun 3 kali, itu 3 bulan sekali kita mupuk ini. 60 mil satu pokoknya. Jadi kita sangat ringan banget cara kerjanya, lebih efektif, lebih efisien. Baik. Oke, mungkin itu ya. Tinggal langsung tutup ya, coba ini. Dipegang aja. Nah, ini sebenarnya ini tutupnya tutup paralon ya. Bukan tutup ini sementara ya. Harus pakai tutup paralon, jadi langsung plak gitu kan, ada ini. Nah, kalau lagi darurat seperti ini ya pakai plastik ini aja, pakai getah karet. Oke, praktis ya. Oke, dilanjut teman-teman. Baiklah, saya Ure Ramawati dari
Politeknik Negeri Kapang, dan teman saya di sebelah kanan ada dari Politeknik Negeri Pontianak. Silakan diperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ulfa Fitrianti dari Politeknik Negeri Pontianak, dan di sebelah saya. Dan saya juga Nur Halida dari Politeknik Negeri Pontianak. Baiklah, kedatangan kami di sini yaitu ingin belajar bagaimana sih pemupukan secara injeksi yang baik dan benar. Oh, dia harus dipasang plastik gini ya? Iya, biar tidak masuk Oh, baru tutup lagi. tidak masuk angin. Baiklah, saya dari Politeknik Negeri Pontianak. Perkenalkan, nama saya Ulfa Fitrianti. Dari yang telah saya lihat untuk pemupukan pada hari ini juga sudah cukup menguntungkan untuk bagi para petani, karena dari segi harga juga sangat terjangkau, dan ini bisa berkembang untuk kedepannya bagi para petani yang akan menggunakan pupuk ini akan sangat menguntungkan untuk mereka nantinya. Ini kita lihat pokok sawit saya ini yang perlu dipupuk. Lihat daunnya mati kuning. Padahal ini sudah dipupuk Pak lewat pupuk pupuk Kimia. pupuk tunggal, pupuk urea, pupuk MOP, bahkan SP36 sudah ada di sini, bahkan NPK. Namun masih seperti ini daunnya mati kuning. Dan sekarang kami mau coba pakai pupuk organik. Nanti kita lihat perkembangannya 3 bulan kemudian, kita lihat hasilnya. Ya, saya Nur Halida dari Politeknik Negeri Pontianak. Setelah saya melihat sendiri praktik yang dilakukan di kebun sawit Pak Kades, dan saya lihat ini sangat menguntungkan untuk para petani karena harganya lebih terjangkau dibanding dengan pupuk kimia. Karena ini juga kebetulan yang dipakai adalah pupuk organik, yang dimana juga dari alam kembali ke alam.